Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi IPS part 1 dengan judul materi pengertian dan jenis pasar serta sejarah dan kedudukan uang sebagai alat tukar. Langsung saja kita masuki materi yang pertama di bagian A, pengertian dan jenis pasar. Pengertian pasar. Pasar adalah sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, baik itu barang ataupun jasa. Pasar tidak memiliki batasan sehingga definisi pasar tidak pernah merujuk pada sebuah tempat atau lokasi tertentu. Nah, selanjutnya ada beberapa pengertian pasar menurut para ahli, seperti contohnya yang pertama yaitu William J. Stanton. Menurut William J. Stanton, pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang ingin meraih kepuasan dengan menggunakan uang untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. 2. Coulter dan Armstrong. Menurut Coulter dan Armstrong, pengertian pasar adalah sejumlah pembeli aktual yang juga potensial dari sebuah produk atau jasa. Besarnya pasar tergantung pada jumlah orang yang punya kebutuhan dan mau melakukan transaksi. 3. Simapora. Menurut Simapora, pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki kebutuhan dan keinginan terhadap produk tertentu, memiliki kemampuan dan kemauan untuk membeli produk tersebut dan memiliki kesempatan untuk memutuskan membeli sebuah produk. 4. Henry Ma'ruf. Menurut Henry Ma'ruf, definisi pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli di mana terjadi interaksi permintaan dan penawaran antar penjual dan pembeli hingga terjadi transaksi jual beli. 5. Atep Adya Barata. Menurut Atep Adya Barata, pengertian pasar adalah tempat di mana berkumpulnya penjual dan calon pembeli baik secara langsung maupun tidak secara langsung saling berhubungan melaksanakan pertukaran baik barang maupun jasa. 6. Dr. Winardi SE. Menurut Dr. Winardi SE, arti pasar adalah sebuah tempat di mana secara ideal harga-harga pada waktu tertentu adalah sama untuk semua penjual dan pembeli. 7. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan transaksi jual beli. Pasar merupakan sebuah tempat untuk kegiatan jual beli yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dengan maksud untuk mencari derma. Nah, dari beberapa pengertian pasar menurut para ahli yang saya sebutkan tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya, jenis pasar. Yang pertama, jenis pasar berdasarkan aktivitasnya dibagi menjadi dua, yaitu pasar nyata dan pasar abstrak. Yang kedua, jenis pasar berdasarkan cara melakukan transaksinya dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Yang ketiga, jenis pasar berdasarkan waktunya dibagi menjadi 4. Yang pertama, pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Yang keempat, jenis pasar berdasarkan ruang lingkupnya dibagi menjadi 4. Yang pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Yang kelima, jenis pasar berdasarkan jumlah penjual dan pembelinya dibagi menjadi 5, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopsoni, pasar oligopoli, dan pasar oligopsoni. Yang keenam, jenis pasar berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 2, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, selanjutnya memasuki materi B, sejarah dan kedudukan uang sebagai alat tukar. Sejarah uang sebagai alat tukar. Manusia lahir dengan bekal anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa panca indera. Dengan panca indera, ia bisa mengenal lingkungan sekelilingnya dan dapat menyebut nama-nama benda yang ada. Dengan berbagai sebutan ini, manusia mulai mengenal kebutuhan. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan pokok yang berhubungan dengan menjaga kehidupannya. Agar tetap lestari, ia membutuhkan makanan dan minuman. Untuk mencukupi kebutuhannya ini, Allah mengilhamkan kepada manusia agar berburu dan bercocok tanam.
Seiring bertambahnya jumlah manusia dan berkurangnya spesies hewan buruan, maka mulailah lahir kebutuhan yang lain. Mereka kemudian membangun ide tukar-menukar barang atau barter. Sejak saat itu, mulailah dikenal sistem pertukaran barang yang menjadi cikal bakal dari perdagangan modern dewasa ini. Selang beberapa waktu setelah mentradisikannya, sistem barter mulailah muncul kesulitan-kesulitan menetapkan sistem pertukaran itu. Manusia mulai kesulitan untuk menemukan orang-orang yang memiliki barang yang dibutuhkannya. Kadang ia mendapati barang yang diperlukan, namun ternyata barang itu bernilai tukar tinggi. Alat tukar yang pertama yang diperkenalkan dalam sejarah Romawi adalah garam, salirium. Begitu lekatnya garam dipergunakan, sampai sekarang dalam kamus bahasa Inggris penyebutan gaji masih menggunakan istilah salari yang berarti gaji atau imbalan. Sejarah kemudian membicarakan bahwa penggunaan garam sebagai alat tukar tidak efektif disebabkan ia tidak memiliki pecahan-pecahan kecil. Kendala lain dari penggunaan garam sebagai alat tukar adalah mudahnya garam mengalami penyusutan, sehingga tidak bisa disimpan lama. Selain itu, keberadaan garam sebagai alat tukar juga membutuhkan jasa lain yang berupa alat angkutan karena faktor bobot yang ia miliki. Berangkat dari latar belakang ini, dicarilah ide membuat alat tukar lain yang mampu bertahan lama, tidak mudah mengalami kerusakan dan praktis dibawa kemana saja, serta mudah disimpan dan ditabung. Setelah ditemukannya logam, pada akhirnya logam ini kemudian dijadikan sebagai alat tukar pengganti garam. Karena banyak orang yang bisa membuat logam sendiri dengan berbekal kemampuannya, maka ditentukanlah syarat logam yang bisa dijadikan sebagai alat tukar sebagai barang yang harus bernilai tinggi. Logam ini pada akhirnya disepakati berupa emas dan perak. Semenjak itu mulailah era emas dan perak sebagai alat tukar. Ia diciptakan dalam bentuk koin-koin. Inilah koin pertama atau mata uang pertama kali diperkenalkan dalam sejarah manusia. Koin ini di Al-Quran bisa mudah ditemukan di keterangannya dalam kisah Ashabul Kahfi. Melihat sejarah bagaimana munculnya mata uang ini, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya di dalam sebuah mata uang tersimpan dua unsur, fungsi dan nilai. Keduanya secara bersama-sama berdiri sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Uang atau koin tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai alat tukar mutaqawwam yang berguna untuk menukarkan barang. Yang kedua sebagai nilai tukar, dan uang sebagai nilai tukar memiliki dua unsur penyusun, yaitu yang pertama, nilai bahan yang terdiri atas logam berharga nilai berupa emas. Yang kedua, nilai tertera yang terdiri atas angka atau satuan yang tertulis di atasnya. Nah, selanjutnya, kedudukan uang sebagai alat tukar. Uang sebagai alat tukar guna mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Dengan begitu, kita dapat menghemat waktu serta tenaga karena tinggal menukarkan uang untuk membeli kebutuhan. Uang sebagai alat ukur mampu menentukan besaran nilai suatu barang. Mungkin hanya inilah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi di part kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Rapika Oktaviani. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.